Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita belajarnya lancar-lancar saja hari ini. Hari ini kita akan belajar langsung 2 PB, yaitu PB 3 dan PB 4. 2 PB yaitu PB 3 dan PB 4. Mata pelajaran yang akan kita bahas tidak lain adalah masih tentang hak dan kewajiban kalian di sekolah, dan cara membuat saran dalam membuat saran apabila menemukan suatu masalah tertentu. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, sudah itu tentang perkiraan hitungan dalam pengurangan. Jadi tidak jauh dari materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi Bu Dini akan mengulang kembali hak dan kewajiban anak-anak yang ada di sekolah. Kemarin sudah Bu Dini kasih tugas, yaitu tentang hak dan kewajiban, 4 hak dan 4 kewajiban yang kalian ketahui, yang kalian rasakan di lingkungan sekolah. Nah, di sini di halaman di PB 3 dan PB 4 ini adalah kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Kewajiban menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Siapa aja Bu Dini yang merupakan kewajiban? Siapa saja yang berkewajiban menjaga lingkungan sekolah itu? Ya, semua warga sekolah, ya. Semua warga sekolah yang terkait di dalamnya. Kata Bu Dini tadi, kepala sekolah, dari mulai kepala sekolah, guru, karyawan, TU, sudah itu penjaga sekolah dan murid-murid. Ya, bagaimana mereka berbagi tugas? Ya, misalnya kalian dibagi tugas oleh gurunya dengan piket ke kelas. Misalnya kita kadang tiap hari Jumat disuruh namanya operasi semut kadang oleh Pak Ardi, ya. Habis dari senam kita biasanya kadang ada operasi semut, sama-sama mencari sampah. Nah, kadang kata Pak Ardi, ayo kumpulin daun-daun kering yang jatuh, ambilin tuh daun-daun keringnya yang jatuh tuh, masukkan ke dalam masukkan, diambilin, ya, masukkan dalam kotak sampah. Nah, di sini Fatima halaman 70, dia mengambil daun-daun kering, daun-daun keringnya. Lihat ya, Fatima hari ini bukan Fatimah, maaf ya. Hari ini Ratna membantu petugas sekolah untuk membersihkan halaman sekolah. Nah, jadi Ratna di sini membantu, misalnya sama kayak kita, misalnya operasi semut sama-sama dengan teman-teman sekolah. Akhirnya dia mendapatkan beberapa daun kering yang dia dapat dari operasi dari membantu penjaga sekolah tadi. Jadi di sini Ratna mengumpulkan daun kering dan membuangnya ke tempat sampah. Sebelum dibuang, Ratna menghitungnya untuk bahan belajar. Terdapat 40 helai daun kering yang dia kumpulkan, ya. Ratna menghitungnya untuk bahan belajar. Terdapat 40 helai daun kering yang dia kumpulkan. Ratna membuat perkiraan kemungkinan jumlah semua daun sebelum disapu dengan jumlah daun yang dia kumpulkan. Nah, jadi dia membuat perkiraan yang dia dapat itu 40. Jadi sebelum disapu berapa, yang dia kumpulkan berapa, nanti sisanya 40. Jadi dia membuat perkiraannya. Misalnya di sini 150, di sini 190, yang disapu 150. Jadi sebelum disapu 190, setelah disapu 150. Jadi sisanya 40. Nah, ini nanti kalian buat perkiraan juga 1 2 3 4. Yang hasilnya nanti itu adalah 40. Jadi kalian buat perkiraannya berapa sebelum disapu dan setelah disapu, nanti sisanya itu adalah 40 daun kering, ya. Kalian buat sendiri perkiraannya, bisa kan? Ya, bisa, sama seperti tugas kita yang kemarin-kemarin, ya, membuat perkiraan penghitungan dalam pengurangan, ya. Nah, dalam daun-daun kering ini, akhirnya setelah mereka beristirahat, anak-anakku semuanya, ya. Lihat halamannya sudah rapi. Jadi kalau kita lihat halaman sekolah rapi, kayaknya indah sekali, ya, indah, asri. Kalau main tuh enak, tidak takut-takut lagi kotor, apalagi kalau rapi kayak ini, ya. Tadi ya, yang pertama tadi, lihat di gambar. Lihat ya, halaman 69. Nah, nih kotor kan? Ini kotor ya. Nah, kotor ya anak-anak semuanya. Setelah disapu oleh Ratna, halamannya jadi bersih, tidak ada lagi daun-daun kering yang jatuh di halaman. Nah, ini adalah merupakan kewajiban anggota atau kewajiban warga sekolah, ya. Nah, jadi di sini ada lagi, kita buka lagi. Ini pergerakan tali, karena kita sulit untuk mempraktekkan tali di dalam daring kayak ini, nanti aja ya. Di sini saat peragakan kembali gerakan tali yang kamu pelajari dengan ditambah gerakan bersama teman sekolah. Jadi nggak usah. Nah, jadi
setelah ini, nah lihat ini. Jadi sekolah yang bagus, sekolah yang lingkungannya bersih akan mendapat sekolah adiwiyata. Jadi adiwiyata itu adalah sekolah yang menjaga kebersihan lingkungannya. Ya, gitu. Jadi kebersihan dan kerapian sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Sekolah yang sehat membuat siswa nyaman dan betah belajar. Mereka akan jauh dari berbagai penyakit, mereka juga dapat bermain dan belajar dengan penuh gembira. Sekolah adiwiyata bebas dari asap rokok, rindang dengan bunga dan tumbuhan hijau. Jadi apa Bu sekolah adiwiyata itu? Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang bebas dari asap rokok. Ini Ibu dirintas ya. Sekolah adiwiyata adalah 1. Bebas dari asap rokok, bebas asap rokok. 2. Rindang dengan bunga dan tanaman. Yang ketiga, tidak ada jentik nyamuk. Yang keempat, memiliki ruang UKS. Nah ini, jadi ada 4. Jadi sekolah adiwiyata itu sekolah yang bagaimana Bu Dini? Yang pertama adalah bebas dari asap rokok. Jadi di sekolah itu tidak ada yang namanya asap rokok. Jadi gurunya tidak merokok, ya. Jadi di sana dilarang sekali orang yang merokok, baik yang sebagai yang tamu, wali murid, siapa aja itu tidak dilarang menghidupkan rokok, ya, menghisap rokok. Rindang dengan bunga dan tanaman, jadi ada pohon-pohon di lingkungan sekolah itu, ya, ada pohon. Tidak ada jentik nyamuk. Nah, di tempat WC-WC, di tempat kamar mandi itu air-airnya tidak ada yang namanya jentik-jentik nyamuk, ya. Sudah itu memiliki ruang UKS yang memiliki program yang jelas. Itu yang namanya baru sekolah yang bisa mendapat gelar sekolah adiwiyata. Nah, semoga kita adalah salah satu sekolah itu dengan kerjasama kita semua warga sekolah untuk menciptakannya, ya. Oke. Nah, itu adalah sekolah adiwiyata. Nah, nanti ini kayak ini ya, kita lihat lagi. Nah, ini lihat halaman 80, kewajiban sama hak. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kira-kira apa? Kewajiban atau hak? Kalau kewajiban tarik garis. Ini diisi aja, tapi tidak usah dikumpul di classroom. Diisi, ya, diisi di buku tema kalian. Jadi ini apa? Nah, misalnya ini kewajiban, tarik garis kewajiban, ya. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan itu adalah halaman 83. Nah, halaman 83. Nih, halaman 83 kerjakan nomor berapa nih? Nomor 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Ya, nomor 3, 4, dan 5. Di sini apa saja ciri-ciri sekolah sehat? Baca tadi apa ciri-ciri sekolah sehat tadi? Apa saja kan kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat? Buatlah sebuah kalimat saran. Nah, jadi buat. Di sini ada bahasanya, ada PKN-nya. Jadi 3, 4, 5 ini tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, yang matematika tadi adalah di halaman berapa tadi? Lihat dulu. Nanti jadi salah. Nah, halaman 70. Halaman 70. Jadi tugasnya ada 2, yaitu matematika sama bahasa sama PKN. Tapi PKN sama bahasanya tidak usah dipisah karena dalam satu halaman tadi halaman 83. Nomor 3, 4, dan 5. Jadi tugasnya ada 2, ya. Oke, anak-anak semuanya, itu aja materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga diterima oleh anak semuanya, dan semoga dimengerti, ya, masalah pembelajaran kita hari ini. Menurut Bu Dini, untuk tema 4 ini tidak ada masalah dan tidak ada materinya yang sulit, karena kita hanya mengira-ngira aja bagaimana hitungan pengurangan dan hitungan penjumlahan yang merupakan bilangan perkiraan, ya. Nah, jadi insya Allah kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Oke, anak-anak semuanya, Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.